Alhamdulillah kita telah sampai di Kampung Cirende. Kita namanya Kampung naon? Kecamatan mana? Semarang Selatan. Kabupaten? Bandung. Bandung. Mau jajan nggak? Oh. Nanti kesini jajannya ya? Siap. Hah? Nih. Ada ini nih uang nih. Tok dibagi-baginya. Ya, Ya. Tok bagi-baginya. Nah. Toknya. Bah Widi. Kalau ini itu apa? Abah ini ada sedikit rezeki lah. Oh, udah, untuk Abah ya. makasih. Buat beli apa? Makasih. Buat saya juga nih. Tonohwana tuh. Oh iya, sama-sama. Ya. Sekitar tanggal 28 September nanti dari Singapura mau ke Kertajati, ke Majalengka, ke Indonesia, atau dari Kertajati ke Singapura bisa nih sekarang lewat airport Kertajati Majalengka. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, di konten hari ini saya sekarang akan menuju ke Kampung Cirende, daerah Cimahi, kota Cimahi teman-teman. Nah, kebetulan ini saya tidak sendiri, tapi apa? Gimana, Ibu? Sudah pakai jaket baru. Wah, iya. Gitu. Nah, dan ini ada sekaligus 16 orang ya, 14 orang, 15 sampai 19 orang teman-teman, sama sopir sama tamunya gitu ya. Nah, dan alhamdulillah kita sekarang mau berangkat nih ke Cirende, yang mana di sana ada kampung adat. Dan buat teman-teman juga nih yang penasaran seperti apa kampung adatnya, yuk simak terus videonya sampai selesai dan ikuti saya terus. Kita akan berangkat dulu teman-teman. Kita berdoa semoga kita selalu dilancarkan, dilimpah ruahkan miliki rezekinya, makin sukses ke depannya, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Disimak terus videonya sampai selesai. Alhamdulillah kita telah sampai di Kampung Cirende. Itu tahu nggak arti dari bacaan itu tuh yang atas apa? Di Lujung Sumping. Ujung Sumping. Ya. Terus? Di Lujung Sumping di Kampung Adat Cirende. Oh, berarti namanya itu. Ya. Masyarakat Sunda. Oh, dulu bahasa Sunda teh nulisnya gitu. Oh, jadi itu Ujung Sumping di kampung. Orangnya tak nampak tak apa. Mana yang boleh aja, jangan dipaksa. Mau difoto dulu teman-teman. Ini sekitar 16 orang. Stop. Iya. Hati ya. Dan yang sini juga kelihatan Pak. Ya. Kelihatan. 1, 2. Ya, tulisannya nampak tak? Nampak. Tulisannya tak nampak tak apa? Lagi. 1, 2, 3. Cirende. Well. Oh, bukan. Cek. Cek. 1, 2, Si. 3. Lagi. 1, Kalau 2 jadi love. 3. Iya. Oke, jangan banyak-banyak. Nah, kita sekarang harus berjalan dulu ke bawah teman-teman. Bagaimana kan? Dulu kunci, enggak apa. Lu gambar? Ya. Dia.
Wah, banyak anak-anak SD ya, Tuan. Di sana seperti ini juga sama. Parunten. Sok Terajan. Ya bumi kesepuh. Ya? Abang Widi. Yang ini. Abang Widi. Nggak nampak Pak gelap. Nggak kelihatan. Itu yang saya tengok dalam YouTube tuh. Iya. Oh, gitu. Dia masak. Ya. Oh ya, itu ada Abah Widi. Abang Widi Mau itu. sama ibunya itu. Kan cacat. Jadi teman-teman nih, kita mau masuk ke sana tapi Dia punya gerai mana? Dia punya warung mana sana? seperti ini luar biasa teman-teman. Ini Bang ke masuk musola. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di apa ya, nggak tahu, kita tanya coba. Nah, ini itu tempat apa saya kurang tahu juga ya. Ini Tapi balainya ya. ya nanti diitin sama. Untuk sejarah-sejarah. Iya. Enggak. Assalamualaikum. Salam. Wah, ini dalamnya seperti ini nih. Mau tangkap gambar bapak. Waalaikumsalam. Siapa? Kedah sehat, sedang kedah sehat. Abah, ini berarti uang zaman dulu ya? Ini sewaktu kunjungan 10 negara masuk ke Cirebon. Oh, ini ada uang Malaysia juga? Iya. Iya. Oh, Ya, ringgit. masa Oh, 10 negara masuk 10 negara masuk. silinder. Ini mereka ngambil pesak dari uangnya ditempel di sini. Hotel oh. negara. Berarti itu Mana uang untuk. Jadi Malaysianya? abahnya nggak bercerita bohong. Ya, Oh, gitu. Betul punya. Ya. Yang masuk sini. betul. Jadi Kalau universitasnya ada Jepang, ada Malaysia punya, ada Malaysia. Di sini. Adunya. Oh, itu ada Malaysia. ya, Rp1, Rp5 ya. RM100 bagi. Kalau ini Abah dari mana ini, Bah? Nih, Rp100. Apa emang zaman dulu? Uang kita ini zaman dulu. Ini Oh, uang berarti kita, itu uang rupiah. sama dengan Rp100.000? Apa beda? Beda. Oh. Beda. Uang kan bertukar-tukar gitu. Betul. Ini dolar ya? Ah, Ini ada mana? Malaysia sudah ada di sini. RM1 RM5. Ya. Oh, di kita ada. Nah, ini ada foto Abah Widi juga. Abah, ini itu tempat apa, Bah? Ini kalau kebetulan di sini kan ada warga adat. Ya. Adatnya adat Sunda. Ya. Jadi rumah ini namanya rumah Atikan. Rumah Atikan. Ya. Rumah itu tempat Atikan itu belajar. Jadi di sini belajar kesenian, belajar menulis aksara Sunda. Di sini Abah ada ritual kliwonan, kurasan di sini. Ada pertemuan ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, anak kecil. Begitu. Tapi ini di sini luar biasa ya. Berarti masih pegunungan, masih asri gitu ya. Soalnya Karena dingin. kalau bercerita adat lebih dekat dengan alam. Oh, ya. Di sini ada hutannya, tetap ada tata ruang. Gitu. Di sini ada hutan tutupan. Bisa. Boleh nampung saya? Boleh. Dia kakinya sakit. Oh iya, boleh nggak apa-apa. Di sini ada hutan tutupan, di sini ada hutan larangan, di sini ada hutan baladahan. Gitu. Itu konsep adat. Dan ada satu lagi tentang sejarah. Di sini ada sejarah Cirende, ada sejarah pangan. Kalau sejarah pangan ya salah satunya Abah usia 62 tahun itu nggak pernah makan beras. Oh, 62 tahun tidak pernah makan beras. Berarti suka makan apa aja tuh? Singkong. Singkongnya di. Umbi-umbian. Oh, Singkongnya udah diproses, udah jadi tepung. oh gitu. Sekarang ada? Sekarang ada. Ada. Kalau misalkan bikin bisa. Bikin entah ya, ibu-ibunya udah masuk nih. Ustadz pengen rasa sedikit-sedikit ya Ustadz. Gimana Ibu? Macam. Kalau gitu kalau 60 tahun Boleh buang. Ubi kaya. Ini macam dia ni karbohidrat juga. Jadi 62 tahun itu seumuran Abah.
Kalau sejarahnya sampai sekarang itu udah 106 tahun. Karena dari tahun 1918. Ya, tahun 1918 itu sesepuh kami itu udah menyarankan coba berhenti makan beras. Karena lebih ke, kalau zaman dulu lebih ke perlawanan terhadap penjajah. Oh gitu. Karena penjajah itu kan yang diambil hasil buminya. Supaya rakyatnya lemah, kelaparan, Cirene mencari alternatif. Mencari alternatif, Bu. Alternatif jadi buat tuh singkong jadi rasi. Singkong jadi rasi dan sekarang udah jadi olahan. Di sini ada UMKM yang namanya singkong, bukan hanya Untuk rasi singkongnya, singkong. kulitnya udah jadi dendeng kulit singkong. Oh, kulit juga. Oh kalau ada kan dendeng daging sapi gitu, seperti itu Iya. mungkin. Kalau dendeng daging kan nggak aneh. Iya nggak aneh. Nah ini masyarakat adat Cirene dendeng kulit singkong jadi dendeng. Mungkin ada kandungan rasa daging pakai ikan patin atau pakai ayam. Ikan patin dapat dari mana ya? Ikan patin beli dari luar. Bu. Oh dari luar. Oh bukan daripada. Ya sementara ke Saranda. depan rencananya bisa bikin kolam ikan patin atau ikan serja. Oh. Itu bisa nanti bisa kita lihat pohon ubinya yang dibuat rasi. Oh, ada dekat sih. Ada. Ada dekat. Di atas sekolah ada. Itu saya dengar Ibu Omah. Bisa Bapak jelasin? Itu Omah Asrama itu pahlawan pangan. Itu dari tahun 1964 itu sudah mendapat penghargaan dari zaman kewadanaan Kota Cimahi. Sama dengan Mama Ali. Ya, Mama Ali sesepuh di sini. Ini, oh. Ya. Jadi yang mula-mula makan singkong tu Mama Ali. Bukan, kalau zaman dulu itu sesepuh abah itu masih sama makan beras. Baru di tahun 1918 baru berhenti. Karena ini bukan hanya, sebetulnya Cirene bukan miskin, bukan tidak punya sawah, bukan tidak punya uang, tapi ini lebih ketuntunan atau pemahaman untuk kita semua. Jangan sampai masyarakat Indonesia ketergantungan dengan beras. Karena kalau kita ketergantungan dengan beras harus melihat alamnya. Alamnya utuh nggak utuh. Yang jadi industri, mall, hotel, perumahan dan sebagainya. Pertumbuhan manusia itu terus bertambah. Akhirnya ya itu ketergantungan. Orang yang kerja sawah dah tak ada. Jadi yang betul juga. Itu yang saya baca, Ibu Omah tu di penjara, apa benar? Di penjara. Ya, karena mereka berbicara kemerdekaan. Jadi dikategorikan Belanda itu kemerdekaan itu negara. Padahal kemerdekaan itu untuk masyarakat adat itu kemerdekaan itu tentang makan. Tidak ketergantungan, lahir batin. Jadi ingin merdeka lahir batin ceritanya. Lahirnya tidak mau dijajah, pangannya tidak ketergantungan. Gitu. Akhirnya paham Belanda itu, paham penjajah itu merdekanya negara, padahal bukan itu. Sebetulnya memang tujuannya ingin merdeka negara kita gitu. Tujuannya. Jadi sebelum merdeka Indonesia, sebelum merdeka ya Cirene di adat itu sudah merdeka. Karena pangannya udah ada, tidak mau dijajah gitu. Itu kemerdekaan. Jadi dia proses untuk masyarakat tu boleh makan singkong tu jadi rasi, makanan asas. Jadi sebelum tu ada makan lain, jagung. Ya, Di yang penting umbi-umbian. Yang penting jangan makan nasi lah. Ya, Beras. tapi bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Jadi cerita adat itu hanya untuk makan kok harus nunggu beras. Kenapa? Karena rasa itu hanya ada di mata, hanya ada di mulut. Kalau kita lihat jagung itu rasa jagung. Kalau lihat singkong rasa singkong. Tapi kalau di adat ya, kalau mau makan beras harus ada ritual dulu. Harus ada ritual selamatan dulu supaya nanti sesepuh di sini menyampaikan boleh. Yang namanya makan kan bukan ciptaan kita. Yang namanya padi, hewan itu pun yang Maha Kuasa menciptakan. Kenapa dia tidak bolehkan kan? Jadi semua boleh, tapi dengan cara ritual dulu supaya
nanti makanan yang masuk ke perut dikunyah jangan menjadi sebuah pamali kalau orang adat. Pamali itu larangan. Larangan. Apa pertanyaan tadi? Jadi maknanya masyarakat di sini mempertahankan adat tradisi nenek moyang leluhur dulu untuk tidak makan beras, makan singkong saja. Selain daripada rasi tu, dia ada lagi lah lain-lain kuih dia olah dari singkong. Nanti bisa dilihat di atas itu di tempat ibu-ibu olahan. Di situ ada kue olahan-olahan yang cukup kalau menurut Abah itu modern, tapi dengan satu catatan bahan bakunya tetap dari singkong, dari rasi. Berarti tetap sampai sekarang. Berarti tetap sampai sekarang tidak kalau mau makan nasi itu harus ritual dulu gitu. Enggak, kalau mau makan nasi ya ritualnya hati-hati karena kalau Abah mungkin pergi ke yang tadi Abah kan punya usaha warung. Iya betul. Kalau Abah pergi ke pasar pingin bala-bala atau gorengan yang pakai tepung, itu tepungnya harus dipertanyakan. Oh. Itu tepungnya dari terigu atau dari turunan dari beras. Jadi tidak bisa membohongi batin sendiri. Oh, meskipun di luar tetap saja tidak boleh. Meskipun di luar itu menjaga. Karena ya posisinya memang kita tidak bawa orang sendirian makan apa saja, tapi Tuhan tahu. Betul. Apa yang masuk ke perut kita, masuk ke mulut kita. Jadi tidak kalau urusan adat tidak bisa membohongi batinnya sendiri. Tapi Abah, masyarakat Cirende kalau keluar daripada kawasan ini boleh makan nasi beras? No, enggak tuh. Enggak bisa. Oh, dimanapun. Dimanapun. Yang penting kita nyarinya roti atau supermi. Oh, terigu boleh. Terigu. Tapi pola pikir kita terigu juga hati-hati. Karena semua impor. Ya. Bukan negara kita yang diuntungkan. Sini enggak jual dulu. Apa? Itu Terigu ada. dijual di luar. Enggak. Ada. Oh. Ada juga terigu. Kalau termakan Termakan itu Gimana? kan ya kalau termakan mah memang tidak disengaja, tapi kita makanya harus melangkahnya dengan bertanya dulu. Tanya dulu lah ya. Ya, kalau Abah pergi kemana saja kalau lama bisa ngambil dari rumah, bikin dari rumah, ngambil pakai toples, atau yang ingin serba instan ya ngambil aja roti atau supermi. Kita tanya, semua kita tanya, ada yang di penjualan itu intinya bahan bakunya apa. Kalau dari beras ya mungkin bukan tidak boleh, tapi sementara ini ditunda. Pokoknya terletak pada kita lah, jujur. Apa ini macam dia punya pantang memang. Ada tak yang sakit? Sakit apa? Dia makan singkong darah tinggi. Dia betul. Bapak sudah lama makan? Okey. Abah 62 tahun itu yang jelas di Cirende sari orang gendut itu susah. Oh ya. Karena olahraganya dan ditambah makannya umbi-umbian, lepas dari kandungan gula, diabetes itu nggak ada. Iya. Yang namanya tiap hari Saya pergi sama ke Nurul. gunung, olahraga bawa pupuk kandang, Itu ada dua, dari itu ada. gunung pasti bawa rumput untuk ternak atau panen singkong. Yang namanya olahraga itu nggak ada batasan. Tapi kalau misalkan daging sapi, daging kambing nggak apa-apa. Semua kalau daging-daging diperbolehkan. Diperbolehkan. Beda dengan saudara kita yang ada di Derayak, Losarang, Indramayu. Ya, Mereka nggak boleh makan yang sifatnya dibunuh. gitu. Mana tu Pak? Maksudnya? Di Dayak Indramayu di sana. Derayak Indramayu Dekat nggak boleh Majalengka. kan mereka makan daging, karena sifatnya hewannya kan dibunuh. Mereka nggak bisa. Maksudnya apa? Bunuh tu sembelih. Jadi tidak boleh makan daging yang berunsur disembelih gitu. Makan sayur aja lah. Kalau, Ya. kalau diundang oleh Abah ke sini pasti Dayak Indramayu makannya umbi-umbian. Kalau Abah keluar dapat undangan? Abah keluar mungkin mereka udah paham sih apa yang kita harus makan. Ya mungkin mereka menyediakan nasi singkong atau umbi-umbian. Bisa Bapak yang Islam, Kristian, enggak Islam, Sunda Wiwitan ya? Begini, kalau Cirende ini seperti memunculkan Indonesia kecil.
memberikan contoh. Waktu Abah ritual di tanggal 1 Surah itu, Abah ngundang 6 negara, 6 agama. Oh, Hindu, Kristen, Konghucu, Buddha, Islam, itu diundang. Doa bersama. Oh di sini gitu. Nah, di atas, di balai atas. Balai atas yang tadi ada balai. Itu doa bersama di situ tempat acara yang namanya tutup tahun ngemban tahun kalau adat. Di situ Abah undang semua agama ditambah dengan adat. Karena kita harus melakukan yang namanya toleransi umat beragama. Betul. Ya kalau Cirene mungkin Cirene bukan Baduy. Baduy itu semua adat. ya Baduy itu. Kalau Cirene mungkin di dalamnya yang sehari-hari Muslimnya ada, adatnya ada. Di sini ada keturunan Tionghoa. Itu menjadi keindahan bagi Abah karena kita bisa melakukan ya saling menghargai, saling menghormati lah. Jawa Barat diwaris oleh sesepuh kami itu yang namanya Prabu Siliwangi. Oh, Di situ ada Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh. Ada rasa kasih sayang. Nggak ada perbedaan itu menjadi sebuah gesekan. Tidak harus. maknanya tadi bapak cerita itu saya lihat ada hubungannya dengan tasawuf, dengan Islam. Hubungannya antar manusia dengan manusia. Bukan antar agama dengan agama. Tapi manusia dengan manusia, karena di adat itu ada cara ciri manusia, ada cara ciri bangsa. Cara ciri manusia kan sama semua. Betul. Keluar dari rahim ibu, makan fisiknya kan nggak ada yang rubah. Kan gitu. Kenapa harus ada perbedaan? Yang beda itu hanya cara ciri bangsa. Cara ciri bangsa apa yang beda? Kebudayaan, aksara, bahasa, dan keyakinan. Itu yang beda. Ditambah dengan warna kulit. Warna kulit kan di dunia ada 5. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah. Ya beruntung dari orang Indonesia kulitnya sawo buruk. Sawo matang. hidup itu harus dibikin keindahan. Kita sadar hidup itu apa sih arti hidup itu? Nggak ada ya perbedaan. Jadi dulu bapak mengajar untuk tidak bergantung pada beras. Dan kalau nggak ada beras pun kita bisa hidup. Betul. Bersyukur apa yang ada itu kan. Sebetulnya mah kalau berbicara hidup itu tidak melebihi yang Maha Kuasa. Tapi awalnya memang tetap kita harus makan. Jangankan manusia, satu hewan juga harus makan. Gitu. Nah itu untuk bertahan hidup. Bapak selalu kalau waktu kunjungan yang namanya universitas yang ada di negara kita itu hampir semua masuk ke Cirebon. Oh ya, dia nggak datang. Semua masuk ke Cirebon. Jadi Abah selalu menyelipkan tentang ketahanan pangan. Oh gitu. Selalu menyelipkan tentang ketahanan pangan karena mereka harus merubah. Karena mereka generasi penerus. Mereka harus merubah pola makan, mereka harus merubah mindsetnya, pola pikirnya. Jadi jangan berbicara makanan pokok itu hanya beras, itu posisi yang salah. Makanan lain pun boleh lah. Makanan boleh. Lalu pola makannya apa? Karena di negara kita ada yang salah, banyak yang salah. Orang yang makan beras. Contoh bapak-bapak mengalami, ibu-ibu pagi-pagi makan bubur. Bahannya apa? Beras. Siang makan kupat tahu. Bahannya beras lagi. Pulang ke rumah bercerita makan. Itu yang salah. Kebutuhan negara kita lebih besar berasnya. Kalau Abah udah makan comro, rebus singkong, kan itu makan. Makan itu dikunyah, masuk ke perut, itu makan. Iya. Makan mie pun satu piring belum disebut Ya, makan ya. Bagusnya itu. Iya. Walaupun sedikit masuk Makan juga. Ya. Jadi tuan kalau di sini itu ya kita misalkan beli buras ataupun serabi, kan itu bahannya dari beras. Tapi kalau misalnya udah makan 10 pun itu belum disebut makan gitu. Seperti itu gitu. Kebiasaan. Tapi ya Abah tidak memaksakan orang lain harus berhenti makan beras. Tapi kita harus berpikir. Kedepannya harus berpikir, masa kita harus nunggu beras impor, keburu lapar. Betul. Yang ada aja gitu.
Itu Pak masih ada. Ini namanya pranata. Kalau di adat ini namanya pranata. Kebetulan Cirende itu ada 2 lembaga. Ada lembaga pemerintahan karena ini di tengah-tengah kota. Ya. Ada Pak RT, ada Pak RW, dan di sini ada lembaga adat. Ya di sini termasuk sesepuhnya. Di bagian ada. Ini si sepuh udah meninggal. Oh, dari ketiga foto yang di sebelah sini Ini masih sesepuh, Abah masuk di Islam Ampi. ya. Lalu ada satu lagi yang namanya Paniten. Gitu. Banyak ke bawahnya ada yang namanya bini sepuh atau calon sesepuh. Bini itu Oh kan gitu. bibit. Heeh. Calon sesepuh ada Bagi bini ya. ibu-ibu, ada bapak-bapaknya. Kalau bini itu istri kan kita tahu. Enggak. Kita kalau calon tambah lagi. Tapi kalau ini bangunan dari dulu udah ada yang ini. Ini 2017 yang Abah bangunkan. Oh, yang berarti ini baru. Baru 2017. Kebetulan Abah perlu tahan lama, ini bahkan kayunya rasa malah semua. Sejenis kayu jati. Tapi berbeda. Berbeda nama. Oh, berbeda nama. Tapi sejuk ya Pak. Dingin. Kalau berbicara sejuk mah ya akang-akang yang merasakan hari ini. Kalau Abah kan udah jadi santapan sehari-hari. Iya. Kesejukan, ketenangan, gitu, seperti itu. Udara masih segar gitu tuh. Udara, karena udara itu dari banyaknya pepohonan. Namanya kayu malas. Iya, rasa mala. Rasa mala. Dan ini bukan seperti ini. Tadinya semua rapat, cuman ini masih hidup. Tadinya masih basah. Sebab dia boleh berenggang. Mengerut. Bukan. Ini semua rapat semua. Mula dapat sebab dia hidup dia mengecut lah. Gitu. Jadi masih basah, masih hidup, akhirnya mengerut. Menurut dia Nanti dirapatkan tak? Nanti akan dirapatkan tak? Nggak bisa. dan kaku. Kalau ini susah. Setahu Abah dulu rumah di sini kayunya seperti ini rasa malah, walaupun bukan yang baik. Itu susah diambil pakunya. Yalah, dia sudah dekat betul. Kena getahnya. Getahnya. Dekat dengan getah jati tu. Oh, gimana? Saya rasa macam saya dah malas nak baring je. Oh, gitu. Mau menginap di sini gitu ya? Sejuk je. Di sini yang Kalau di sini 90 ada yang 100. Tapi sudah meninggal. Udah meninggal. Tapi Dokumen. Dokumennya dulu. Karena ini bukan ngasih. Karena ini bukan ngasih permen, ini yang paling bermanfaat. Setelah kita dari jauh datang ke sini kan. Betul. Iya, kalau permen Bapak tak makan, ya. Tinggi sikit, tinggi sikit. Bah Widi, Hmm. kalau ini itu apa? Ini iseng aja, kreatif anak-anak. Kebiasaan di sini kan masyarakat adat, terutama bapak-bapaknya, anak kecil, anak mudanya. Ini ciri khas pakaian hitam. Oh, Jadi hitam itu kalau orang Sunda hidung. Kalau hidung itu kalau orang Sunda kudu hidung. oh kudu ideng Kudu gitu. hidung dalam arti kehidangan itu membantu sesama. Kalau ada tetangga bikin rumah atau apa saja, kita inisiatif bantu. Nggak harus diundang gitu. Kalau kenduri-kenduri bantu. Karena ajarannya welas asih. Abang sebelah sini. Ajarannya welas asih, ajarannya kasih sayang. Ya. Kita harus semua pada membantu. Baik kenduri kah, baik bak rumah kah, apa segala semua membantu. Apapun Tak ada yang- upah, tak ada ambil upah. Nggak ada, Ya, nggak ada berpikir Kalau macam ada kebun mau kerjakan sama-sama kerjakan. harus dikerjakan. Jadi tidak berpikir upah, tidak mengenal apakah itu mereka ajarannya apa, nggak mengenal itu. Yang penting ajarannya welas asih. Kita tetap rasa kasih sayang itu harus diterapkan. Walau dekat sini macam-macam macam-macam agama ada. Dekat Di Cirende. sini ada, kalau di dalam Cirende itu ada muslimnya banyak, adatnya banyak, dan di sini ada keturunan Tionghoa. Macam orang Cina lah. Iya. Oh. Berarti non Muslim. Iya non muslim. Kalau Abah juga kan kalau di adat kan non muslim. Oh, Abah juga. Iya, karena kalau di adat Abah masuknya ke kepercayaan Sunda Wiwitan. Nah, kan di sini tuh ada yang Muslim, ada yang non Muslim gitu ya. Bila ada musola, terus azan berkumandang, apakah boleh atau enggak? Karena itu kan ajaran mereka. Oh gitu. Berarti kita Kenapa toleransi saja. harus kita melarang?
Karena kita justru kita menikmati suara apa yang mereka alunkan. Kan kita lebih mendekatkan kepada yang Maha Kuasa. Iya. Itu tujuannya kan kita Percaya kepada punya kepercayaan masing-masing punya gitu. ritual masing-masing, punya tradisi masing-masing, dan punya budaya masing-masing. Dipersilakan. Justru yang Abah tadi ceritakan, waktu Abah ada acara di Bale itu ada yang namanya tutup tahun ngemban tahun di acara adat. Ya. Abah justru mengundang 6 negara itu. So kita bersama berdoa, kan itu yang kita harus lakukan. Nggak ada gesekan-gesekan tentang sejauh tentang ajaran. Mulai ada gesekan berarti ya tidak harmonis kehidupan. Nah, Abah, kan tadi itu di sini kalau misalnya ada yang bangun rumah tidak usah disuruh, tapi dia datang sendiri gitu. Ya. Nah, berarti di sini kalau misalnya ada yang bangun rumah, berarti tidak usah kasih upah untuk pegawai gitu, masih guyub, masih Nggak ada. gotong royong Karena gitu. kegotong royongnya, kebersamaannya, persatuannya jangan sampai luntur. Oh, Kalau Abah di daerah di luar sekarang udah mulai luntur. gitu. Nggak ada. Harus main upah mereka. Iya betul. Kalau di sini mah enggak. Barangkali ada pasir 2 truk itu, tinggal orang yang punya niat bikin rumah, tinggal komunikasi aja, ngobrol aja, kasih tahu udah beres. Semua selesai. Soalnya kalau di kampung kita di sana gitu ya Tuan ya. Kalau misalkan kita mau bangun rumah terus rumahnya dalam gang itu ongkosnya double. Lebih mahal lagi. Iya. Kalau di sini nggak seperti itu ya. Sekarang itu kan lebih ke mereka lebih menghitung-hitung masalah ekonomi. Iya. Padahal yang namanya duit itu kan orang tua mah duit bilangnya. Iya. Duit itu kan singkatan. Gitu. Tahu nggak duit? Ya tahu. Awalnya dari Ya. du-i, Ya. Apa itu berarti? Ya. nya doa, Doa, ya. u-nya usaha, Ya. i-nya iman, Ya. t-nya takwa atau tawakal. Kan itu duit. Betul. Orang tua dulu itu pintar. Alhamdulillah. Kalau kita banyak uang tidak hasil usaha, tidak dengan doa, tidak dengan iman, tidak dengan takwa atau tawakal, ya habisnya nggak ada artinya uang itu. Kan itu. Alhamdulillah. Oke. Nah, kan lingkungan yang masih apa asli seperti ini, apakah memang di sekeliling ini saja, apa memang keluar juga sama? Kalau konsep adat bukan hanya di keliling ruangan ini aja, termasuk di hutan kan ada aturan. Ya. Di situ ada tata ruang alam. Di situ ada hutan tutupan, hutan larangan, hutan baladahan. Tujuannya untuk melestarikan alam, untuk menjaga alam supaya utuh. Karena konsep adat itu pakai hukumnya hukum adikodrati, hukum kepastian. Gitu. Beda dengan hukum negara. Biar tidak ada Hukum pembangunan negara, yang sembarangan mereka gitu ya? bikin undang-undang memang untuk dilanggar untuk mereka. Iya. Paham. Kalau adat itu yang namanya pamali nggak boleh, ya nggak bisa diganggu. Iya. Jadi Terus semua dipasang ya aturan. Contoh di wilayah kan harus ada tata wayah, ya. ada tata wilayah, Ya. terus ada tata lampah. Tata lampah apa? Ya laku lampah kita. Tata wayah nya ngawayah, nah kan ya lemur tuh dijaga lingkungan kebersihan. Terima kasih Abah sudah mau berbincang dengan saya ya. Siap. Luar biasa teman-teman. Abah siapa? Widi. Abah Widi. Abah Widi ini orangnya dermawan. Baik ya. Tadi lagi bisa jualan pun kita ajak ke sini mau ya. Iya. Terima kasih Abah ya. Kalian kan tamu. Iya. Kalau tamu itu alus tata hade semu. Iya. Beda dengan sema. Kalau sema sok hesen boga ima. Aku artinya itu macam ketua kampung sini lah. Apa? Apa? Ketua Ya. kampung sini. Ya. Sini ada berapa kampung? Di sini bukan kampung, ada 1 RW 5 RT. 5 kata RW, 5 RT. Mana 5 kampung lah. Bukan, RT aja. RT. Karena udah dikaitkan dengan lembaga pemerintahan. Ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya. Gitu. Masa Abah masuk di lembaga adat. Oh, adat tanya. Iya. Kalau adat sini 5 tempat tu Abah yang nomor 1. Iya, Oh, paham. Okey, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Abah. sama-sama. Ayo. Siap. Paci, udah beli itunya buat oleh-oleh. Enggak. Udah, mana beli apa aja? Ini beli dendeng. Mana dendeng apa itu? Dendeng. Singkong. Kulit singkong.
Kalau di sana ada dendeng. Ada, tapi dendeng sapi sama ayam gitu. Tapi kulit. Ini dendeng kulit singkong. Ini paling haus kan. Paling apa? Orang lain lagi. Ini periksa ayam bagi orang lain. Mulut kita bukan hanya dikenalkan dengan dendeng daging, ya, tapi dikenalkan dengan dendeng kulit. Enak ada. Wah, enak ya? Enak Kak? Enak, sedap. Kok nggak ngerokok? Oh, rokoknya itu di belakang. Oh gitu. Barusan. Ya udah nih ngerokok. Nih. Nah, dan alhamdulillah ini juga Abah siapa? Bah Widi, Abah Widi. Ini juru kunci di sini ya? dia enggak lah mewakili. Mewakili saja gitu. Abah, kalau misalkan ada yang berkunjung ke Abah bisa? Boleh. Boleh, nanti saya minta WhatsApp-nya. Nanti saya kalau misalnya ada yang mau kunjung, saya kasih tahu ke Abah aja. Abah, ini ada sedikit rezeki lah untuk Abah makasih, ya. makasih. Buat beli apa? Makasih. Buat saya juga nih. Tonohon tuh. Oh iya, sama-sama. Ya. Kita sekarang kemana, Bah? Ke sana, ke rumah. Ke rumah Abah. Ke rumah Oh, Abah. iya. Yuk. Alhamdulillah. Kita megang bawah situ cantik tu. Pintu tu dipaksa tu. Orang lah. Bye-bye. Ya, abang tadi. Abang tadi. Wan, ini Manarul mau nangis. Ya, Arun, tak mau nangis ya, nanti kita ketemu lagi ya. Datang Malaysia ya, kita makan roti sana ya. Kita makan roti sana ya. Roti sana itu apa? Nasi lemak sini tak ada. Tak ada ya? Nah, nanti di sini. Nanti ibu kirim fotonya ke saya ya, Bu ya. Oke. Ya. Apa lagi? Teman-teman, alhamdulillah tamu dari negara Malaysia sekarang sudah mau pulang ke kampung halamannya. Pulang dulu ya, dah. Semoga kita semua dilancarkan, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik, bila ada ucap kata saya yang kurang berkenan dan untuk semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.